Selamat berjumpa kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelumnya, klik subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kertas kerja konsolidasi komprehensif metode biaya setelah menyelesaikan kolom yang kedua, penyesuaian eliminasi konsolidasi metode biaya. Kita akan mengisi kolom yang ketiga, yaitu menentukan perubahan nilai kepentingan non-pengendali atau NCI. Baris pertama yang akan kita isi adalah bagian laba non-pengendali. Jumlah ini merupakan bagian laba non-pengendali yang berasal dari laba entitas anak setelah penyesuaian. Penyesuaiannya terdiri dari satu, realisasi persediaan 300 juta mengurangi laba. Yang kedua, penyusutan kenaikan kendaraan 25 juta mengurangi laba. Penurunan goodwill 71.250.000 mengurangi laba. Penurunan utang pajak tangguhan 40.625.000 menambah laba. Laba anak dari penjualan kepada induk yang belum direalisasikan 22.500.000 mengurangi laba. Sehingga penyesuaian laba anak sama dengan 29.400.000 dikurangi 300 juta dikurangi 25 juta dikurangi 71.250.000 ditambah 40.625.000 dikurangi 22.500.000, hasilnya 29.021.875.000. Jumlah ini dikalikan dengan 10% bagian dari kepentingan non-pengendali, hasilnya 2.902.187.500 yang merupakan bagian laba kepentingan non-pengendali. Jumlah ini kita masukkan di kolom kepentingan non-pengendali sebagai bagian laba non-pengendali. Selanjutnya, yang kedua, dividen untuk kepentingan non-pengendali yang berasal dari dividen yang dibayarkan oleh entitas anak. Entitas anak membayar dividen sebesar 10 miliar, kepentingan non-pengendali 10%, sehingga bagian dividen kepentingan non-pengendali adalah 1 miliar. Mengurangi kepentingan non-pengendali, kita masukkan di kolom kepentingan non-pengendali sebagai pengurang. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali sejumlah saldo pada saat akuisisi, yaitu 1.400.000.000. Ini menambah kepentingan non-pengendali. Kita masukkan di kolom kepentingan non-pengendali di bagian baris non-pengendali. Selanjutnya, kita jumlahkan seluruh nilai yang ada di kolom kepentingan non-pengendali. Kita bisa melanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu menentukan nilai saldo konsolidasi masing-masing akun. Pertama, kita pindahkan bagian laba non-pengendali di kolom kepentingan non-pengendali ke kolom konsolidasi yang bersifat sebagai pengurang. Kemudian, total kepentingan non-pengendali di kolom kepentingan non-pengendali dipindahkan ke kolom konsolidasi di bagian kepentingan non-pengendali.
Lanjutkan dengan memindahkan saldo laba induk ke kolom konsolidasi, dividen induk ke kolom konsolidasi, dan modal saham induk ke kolom konsolidasi. Selanjutnya, masukkan nilai selain yang dipindahkan tadi dengan cara menjumlahkan saldo induk ditambah saldo anak, ditambah atau dikurangi penyesuaian atau eliminasi sesuai aturan debit kredit. Selanjutnya, hitung laba bersih konsolidasi dan pindahkan ke laba bersih laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, hitung saldo laba di laporan perubahan ekuitas dan hasilnya dipindahkan ke neraca di bagian saldo laba. Terakhir, total aset di kolom konsolidasi yakinkan jumlahnya sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Dalam hal ini besarnya adalah 91.243.750.000. Nah, dari kolom penyesuaian dan eliminasi kita dapat membuat rekapitulasi penyesuaian eliminasi konsolidasi metode biaya. Yang pertama, penyesuaian eliminasi saat akuisisi. Yang kedua, penyesuaian realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku saat akuisisi. Yang ketiga, eliminasi laba atau transaksi intercompany entitas induk dan anak. Yang terakhir, penyesuaian atau eliminasi penerimaan dividen dari entitas anak. Selanjutnya, kita dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi yang diambil dari nilai-nilai di kolom konsolidasi. Bagian laba rugi dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi. Bagian laporan perubahan ekuitas kita masukkan di laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Dan di bagian neraca untuk penyusunan neraca konsolidasi. Oke, ini adalah laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan neraca konsolidasi. Perhatikan, di neraca konsolidasi akan terdapat goodwill 641.250.000, utang pajak tangguhan 71.875.000, dan kepentingan non pengendali 3.302.188.000. Total aset dan total kewajiban besarnya sama, dalam hal ini 91.243.750.000. Nah, ini adalah contoh kepentingan non pengendali yang disajikan di laporan posisi keuangan. Berikutnya, contoh kepentingan non pengendali yang disajikan di laporan laba rugi.
Berikutnya kita akan bahas konsolidasi metode ekuitas. Semoga bisa bermanfaat dan selamat belajar.